Bagaimana tahapan untuk membuat bakso dan apa saja hal yang harus Anda hindari supaya hasil baksonya bisa optimal. Hari ini kita akan bahas tentang masalah tahapan bikin bakso, karena kalau Anda ngikutin channel HM Prasaja kan tentu tahu saya sering menyebutkan bahwa tahapan itu juga berperan sangat penting supaya hasil baksonya bisa kenyal dan keras. Lalu pertanyaannya kan gini, tahapan itu harus seperti apa? Dan kalau misalkan tahapannya tidak sesuai seperti itu, hasilnya gimana? Selain itu, mungkin pertanyaan yang lain adalah, tahapan seperti ini, bahan ini dimasukkan di tahap ini, fungsinya seperti apa? Nah, hari ini kita akan membahas hal-hal seperti itu supaya Anda lebih dapat gambaran. Harapannya mungkin hal ini bisa lebih kepake kalau misalkan Anda punya mesin sendiri dan Anda tidak bikin di penggilingan. Saya akan coba membahas tentang tahapan ini berserta dengan video. Jadi saya ambil contoh salah satu video yang sudah kami bikin tentang tahapannya. Semoga Anda dapat gambaran yang lebih. Kita lanjut ini ke laptop. Nah, kalau dari sini ini ada tahapan untuk bikin bakso. Tahapannya kurang lebih yang pertama ini, saya ulang deh supaya lebih gampang. Pertama daging, lalu yang kedua adalah gel, dan yang ketiga adalah MDM. Oh ya, buat yang belum tahu MDM itu apa, MDM sendiri adalah sisa-sisa dari daging ayam. Biasanya itu dari kerongkongan yang dimasukkan ke mesin, nanti dia keluar sendiri. Sisa-sisanya itu jadi MDM tadi, ya bisa dibilang grade ayam yang sangat-sangat rendah supaya harganya murah. Nah, oke, lanjut. Tahapannya seperti itu. Nah, lalu kedua yang dimasukkan adalah garam dan juga fosfat. Nah, mungkin satu hal yang perlu buat catatan ini, di video tadi saya tunjukkan bahwa bertahap, padahal kalau tahapan yang benar itu seharusnya bukan bertahap satu-satu tapi bisa langsung sekaligus. Kenapa kok di video di satu-satu? Supaya ada tulisan resepnya dan lebih mudah diikuti saja. Cuma kalau Anda praktek sendiri di rumah, Anda tidak perlu satu-satu seperti itu, Anda bisa campur sekaligus. Nah, penjelasannya sekarang gini, kenapa di awal setelah daging itu masuk garam dan fosfat? Fosfat kan bisa Wendapos, bisa STPP dan sebagainya. Tujuannya gini, pertama kita mau optimalkan protein dari daging supaya hasilnya kenyalnya itu bisa optimal. Nah, protein dari daging, apalagi kalau kita menggunakan daging yang beku, terlepas itu sapi, ayam, mau MDM tadi dan sebagainya, semakin lama di frozen, dia struktur proteinnya semakin banyak yang mati. Dimana kalau kita mau kenyal dan keras yang optimal, kita perlu maksimalkan protein tadi. Sehingga langkah awal yang dimasukkan adalah masukkan fosfat dulu, supaya tujuannya dia mengaktifkan semua protein yang ada dalam daging. Jadi yang mati-mati tadi diaktifkan lebih lanjut, harapannya kenyal kerasnya bisa lebih optimal. Lalu pertanyaannya gini, kenapa kok dengan garam? Nah, garam sendiri ketika ketemu dengan fosfat, dia bisa membantu untuk membuka pori-porinya tadi lebih bagus, sehingga aktivasi proteinnya itu bisa lebih optimal lagi. Kalau secara sainsis sebenarnya tidak sesimpel yang saya omongkan, cuma kalau saya jelaskan pun juga ya sepertinya nggak berguna, jadi anggap terima seperti itu aja. Jadi garam ketemu dengan fosfat, dia akan lebih optimal mengaktifkan dari protein-protein tadi sehingga kekenyalannya diharapkan lebih optimal. Nah, pertanyaannya sekarang ini, kalau misalkan tahapannya dibalik, jadi kayak fosfatnya, garamnya itu ditaruh di belakang, gimana? Hasilnya tidak akan optimal karena gini, yang pertama, kenapa kok ditaruh di awal, di depan? Itu tujuannya supaya tidak ada campuran bahan lain yang masuk. Jadi anggap ini daging ya, misalkan nih saya masukkan tepung dulu di awal. Nah, tepung itu kan sifatnya filler. Daging, ini kalau saya kan kulit, itu kan selalu ada pori-porinya. Nah, filler tepung itu akan menutupi pori-pori sehingga yang dikhawatirkan itu fosfatnya tadi itu tidak bisa masuk optimal. Kalau ditanya apakah tidak sama sekali, tentu masih ada yang masuk tapi tidak optimal, sehingga harapannya fungsi pemakaian fosfat ini kan mengoptimalkan ekstraksi protein, mengaktifkan protein kembali. Nah, kalau tahapannya dibalik, misalkan tadi sudah masuk bahan duluan di awal yang nutup pori-pori, dia kan tidak bisa masuk. Karena fosfatnya tidak bisa masuk, dia tidak bisa bekerja optimal sehingga aktivasi proteinnya juga tidak optimal. Makanya hal pertama yang perlu diingat adalah semua yang mengandung protein dari daging, jadi bisa daging sapi, ayam, MDM, gel meat replacer kan kita anggap sebagai daging, itu bisa dimasukkan di awal dan digiling pertama bersama dengan fosfat. Fosfatnya bisa Anda pakai Wendapos, Anda bisa pakai STPP, terserah Anda, itu yang di awal. Dan lebih optimal lagi Anda menggunakan garam bersamaan juga. Sebenarnya kalau tahapan yang lebih optimal lagi, Anda bisa menyampurkan sedikit es batu. Jadi kalau misalkan takaran es batunya 1 kilo nih, Anda ambil aja setengahnya, Anda masukkan. Nah, kenapa kalau di video ini saya tidak memasukkan es batu di awal? Karena pada dasarnya bahan yang kami pakai, jadi daging ayamnya, MDM gelnya itu sudah dingin, sehingga tidak perlu memasukkan es batu untuk menurunkan suhu.
hasilnya seharusnya sudah optimal. Nah, fungsi dari es batu dimasukkan di awal ada dua. Yang pertama, dia menurunkan suhu karena pada dasarnya protein itu lebih optimal aktivasinya itu ketika suhunya semakin rendah. Tadi kan Wendaposnya, fosfatnya itu kan mengaktifkan protein. Semakin dingin suhunya, dia akan lebih banyak yang aktif sehingga lebih optimal. Nah, karena kasusnya tadi daging yang kami gunakan sudah dingin, makanya tidak dimasukkan es batu di awal. Tapi kalau Anda pakai daging fresh atau daging Anda tidak dingin, sebaiknya sebagian esnya dimasukkan di sana. Nah, terus yang kedua, tadi kan fungsi yang pertama untuk mendinginkan. Yang kedua, dia itu sebagai istilahnya pelarut supaya si Wendapos, si garam tadi lebih gampang tersebar, lebih masuk. Kembali, kenapa kok nggak dimasukkan di awal? Karena pada dasarnya MDM yang kami pakai grade-nya yang ya bisa dibilang agak tidak terlalu bagus, sehingga cukup banyak cairan, sehingga cairan dari MDM-nya tadi itu sudah dirasa cukup untuk melarutkannya. Makanya kami tidak menaruh es batu di awal. Tapi kalau ngomong idealnya, Anda bisa masukkan di awal saja. Jadi tahapan pertama adalah daging, es batu sebagian, bisa setengah, bisa seperempat, tergantung suhu dari daging Anda seberapa dingin. Semakin dingin semakin bagus. Lalu yang ketiga itu adalah fosfat, Wendapos, dan juga garam. Anda giling dulu. Oke, lanjut. Nah, setelah ini selesai, mulai masuk bahan-bahan tambahan. Ada M100FT, dimasukkan dulu. Tujuannya gini, M100FT itu tujuannya kan serbuk protein. Kembali, segala sesuatu yang protein itu bisa dimasukkan di awal. Nah, kenapa kok M100FT-nya masuk setelah fosfat? Penjelasannya sama. Harapannya kalau Wendaposnya sudah mengaktifkan cukup banyak protein, baru FT-nya dimasukin. Karena kalau enggak, khawatirnya karena FT sendiri adalah bubuk, khawatirnya dia menutupin pori-pori juga. Makanya tahapannya adalah yang berikutnya. Nah, lalu kenapa kok harus di situ? Padahal kalau M100FT Anda taruh mau di depan, di tengah, di akhir itu juga bisa. Sengaja kami taruh di depan, tujuannya dia untuk mengikat lemak dari MDM-nya supaya hasil adonan itu lebih bagus. Khawatirnya kalau di belakang hasilnya tidak optimal. Oke, sekarang lanjut. Nah, bahan-bahan yang berikutnya adalah bahan tambahan, bisa karakinan, C100 penguat rasa, Anda bisa kasih ekstrak sapi, bumbu-bumbu Anda masukkan ke tahap berikutnya. Nah, kalau bawang opsional, Anda bisa masuk di awal, bisa masuk di tengah, itu boleh. Idealnya tetap yang di tengah, apalagi kalau Anda pakai yang sudah bentuknya bubuk, bubuk lebih optimal di tengah daripada di awal. Alasannya sama. Kenapa kok bahan-bahan tambahan seperti karakinan, terus tadi ada bumbu-bumbu, mungkin kalau Anda pakai perenyah WBS 500, ya di video ini tidak pakai WBS 500 karena tujuannya untuk bakso bakar yang harganya ekonomis, dimana kalau bakso bakar biasanya tidak perlu keras, yang penting kan murah, kenyal, makanya kami nggak pakai WBS 500. Tapi kalau Anda pakai untuk hasil yang bakso kuah yang butuh keras, Anda bisa masukkan bebarengan dengan karakinan, M100FT tadi boleh. Nah, tujuannya gini, bahan-bahan tambahan yang selain fosfat itu tujuannya kan dia untuk meningkatkan kualitas, dimana dia tidak bereaksi untuk di awal proses giling. Jadi contoh misalkan seperti karakinan, WBS 500 itu dia baru aktif, baru memperkuat hasilnya, baru mengoptimalkan. Kalau WBS 500 kan mengikat satu protein dengan yang lainnya, itu ketika dia direbus, sehingga karena dia tidak bereaksi saat digiling, Anda bisa taruh di tengah atau di belakang itu bebas. Cuma kenapa kok kami taruh di tengah? Alasannya sama, karena kalau kami taruh di belakang, karena bahan-bahan ini pemakaiannya sedikit, khawatirnya dia nanti tidak tersebar rata. Karena pernah dulu ada satu orang, saya lupa, sudah cukup lama sekali, mungkin 1-2 tahun yang lalu, saya lupa, sempat komplain. Jadi gini, dia bikin bakso, hasilnya itu bagus, keras, tapi tiap-tiap butirnya itu kerasnya nggak sama. Nah, padahal kan dari resep yang sama, dari penggilingan sama, nyetaknya bersama-sama, kok bisa seperti itu? Nah, setelah kami selidiki, ternyata prosesnya dia naruh WBS 500 itu di akhir, dimana tidak cukup waktu untuk menyebar rata, karena kan dosisnya sedikit, sehingga kemungkinan hasil WBS-nya itu tidak tersebar rata. Jadi ada satu adonan yang banyak, ini ada yang sedikit, makanya waktu digigit ada baksonya yang kerasnya bagus sekali, ada yang kerasnya biasa, ada yang kurang keras. Jawabannya itu, makanya kalau mau optimal sebaiknya bisa ditaruh di tengah-tengah saja. Jadi bahan tambahan pangan yang lain, bumbu-bumbu Anda taruh di tahap kedua. Oke, lanjut. Tahap selanjutnya, nah kalau ini baking soda tergantung dari kebutuhan Anda. Sebenarnya baking soda tidak mempengaruhi tekstur, dalam arti fungsi baking soda itu pengembang. Jadi dia hanya mengembangkan baksonya ketika panas. Kata kuncinya adalah ketika panas.
Kenapa kok kami pakai? Karena kembali kan, yang dibuat di resep ini itu adalah bakso bakar, di mana biasanya orang-orang itu ketika manggang baksonya itu butuh tampilan yang mekar, kelihatan besar. Makanya kami tambahkan baking soda. Kalau ternyata Anda tidak ada kebutuhan seperti itu, Anda tidak butuh tampilan yang membesar, sebaiknya baking soda tidak digunakan. Karena kalau dipakai terus ternyata takarannya terlalu banyak, efeknya ada dua. Yang pertama, dia bisa menyebabkan rasa pahit. Dan yang kedua, dia bisa mengembang gede waktu panas, tapi ketika dia terlalu berlebihan, biasanya itu waktu kecil kembali itu jadi lebih empuk. Makanya takaran baking soda sebaiknya hati-hati. Kalau Anda memang tidak butuh tampilan, sebaiknya nggak usah lah, di skip aja, karena dia juga nggak mempengaruhi tekstur apapun. Jadi cuma untuk tampilan. Oke, lanjut. Setelah baking soda selesai, nah ini tahap terakhir, baru dimasukkan tepung-tepung dan sisa es. Bentar. Oke, nah kembali, kenapa kok ditanya kenapa kok di video ini kami pakai air es bukan es batu? Jawabannya adalah sebenarnya itu pakai es batu, es serut tepatnya, es serut. Tapi karena proses bikin video kami tidak bisa langsung cepet, jadi harus satu persatu terus nunjukin bahan, sehingga cukup lama waktunya. Makanya hasil es serutnya beberapa itu mencair, makanya kelihatannya jadi seperti air es. Kalau idealnya yang baik adalah Anda menggunakan es batu atau es serut kalau misalkan pakai food processor, chopper seperti ini di rumah. Tujuannya kembali, kenapa kok tepung dan sisa es yang sisa tadi ditaruh di belakang? Satu, karena tepung sendiri sebagai pilar sebaiknya terakhir, supaya dia tidak menutupi kinerja masing-masing bahan. Bumbu-bumbu juga bisa tersebar lebih rata, dan karena tepung itu mudah tersebarnya, kan ringan, gampang tebang, sehingga dia lebih cepat rata, makanya ditaruh di belakang saja. Terus kalau sisa es batu kenapa kok dipecah jadi dua? Kan tadi saya bilang di awal, sebaiknya di awal beberapa bagian, mungkin setengah, mungkin seperempat, terserah. Terakhir baru sisanya kan. Nah tujuannya adalah kembali ke masalah suhu. Hasil bakso itu selain dari resep, dari proses, juga butuh suhu. Karena pada dasarnya selalu protein akan bekerja optimal, semakin optimal ketika suhunya semakin rendah atau semakin dingin. Makanya kalau kita giling, mau pakai food processor, mau pakai chopper, mau pakai bowl cutter, itu mekanisme gesekan, putaran ini terus gesekan pisaunya itu akan menghasilkan suhu panas, sehingga harapannya itu dipecah dua tadi es batunya di depan dan di belakang supaya suhunya itu rata. Sehingga kalau ideal, kalau pabrik biasanya bisa melakukan ini, mereka mengukur kapan selesainya itu berdasarkan suhu. Jadi setelah semua bahan masuk, sisa es batu terakhir masuk, mereka akan giling sampai suhu tertentu dihasilkan. Dimana idealnya, kalau kita ngomong idealnya adalah tidak lebih dari 14 derajat Celcius. Alasannya ada dua. Yang pertama, karena protein itu akan bekerja lebih optimal di suhu di bawah 14. Jadi misalkan 0 sampai 13 itu lebih optimal. Dan yang kedua, dikhawatirkan kalau suhunya sudah di atas 14, pertumbuhan bakteri itu lebih besar lagi. Nah kan kembali, kalau bakterinya terlalu banyak, khawatirnya hasil baksonya itu lebih cepat busuk nantinya. Makanya idealnya proses seperti ini, es batu dipecah jadi dua bagian, itu untuk menjaga suhu supaya tetap dingin, tetap di bawah 14 derajat. Cuma mungkin saya tahu sih, mungkin kalau yang belum kelasnya pabrik, masih di rumah, mungkin susah menjaga suhu. Dan yang kedua, kalau di penggilingan juga nggak bisa diatur. Ya oke lah, tapi paling nggak kalau siapa tahu nih di kedepannya nanti Anda berkembang besar, Anda bisa bikin pabrik, harapannya Anda bisa setting ruangannya yang dingin, dan tahapan ini bisa membantu untuk hasil suhu adonannya lebih dingin. Problemnya sih gini, kalau resep kita yang premium, yang bagus, yang daging sapinya banyak, jadi bukan yang seperti video ini ya, yang murah, semakin premium, kemungkinan Anda tidak perlu terlalu pusing dengan tahapan karena hasilnya bisa bagus. Tapi kalau ternyata Anda bikinnya semakin murah, bahan-bahan yang dipakai lebih jelek seperti pakai MDM tadi, intinya yang lebih ekonomis, semakin proses dan bahan ini akan sangat krusial. Makanya kayak suhu itu benar-benar perlu dijaga agar hasilnya lebih optimal lagi. Makanya tadi kan saya sebutkan es batu sebaiknya dipecah dan sebagainya. Tujuannya adalah mengoptimalkan semua kinerja supaya hasilnya lebih bagus lagi. Oke. Nah, kalau dari sini sih sudah habis, ini sudah selesai, tinggal dicetak, dimasak dan sebagainya. Oke, jadi sampai sini dulu. Mungkin penjelasannya kalau kurang jelas, Anda bisa komen aja atau Anda bisa WA tim saya. Anda boleh tanya tentang resep, Anda boleh tanya juga tentang proses, idealnya gimana. Soalnya kalau proses
dari giling ini kan cuma satu proses, masih ada proses yang kedua adalah proses rebus, dan proses yang ketiga adalah mengangin-anginkan, dimana ini juga berperan krusial juga, rebus dan angin-anginkan untuk hasil baksonya akhirnya. Sehingga kalau semua dibikin video juga terlalu banyak, juga terlalu mungkin terlalu kompleks, sehingga ya udah chat aja lah, mereka pasti dibantu kok.